Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa pria sepertinya tidak mampu mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya? Bagaimana jika saya katakan bahwa seorang pria yang sangat mencintai Anda sebenarnya sudah mengatakannya kepada Anda, hanya saja dalam bahasa yang hampir tidak dimengerti oleh wanita manapun? Carl Jung menemukan bahwa pria mengekspresikan cinta terdalam mereka melalui 7 frasa khusus yang terdengar biasa, tetapi menyembunyikan pengabdian mutlak. Hari ini, saya akan mengungkapkan ke-7 frasa ini. Kata-kata yang diucapkan seorang pria hanya kepada wanita yang benar-benar dia cintai dengan segenap hatinya. Frasa yang seringkali luput dari perhatian. Frasa kelima akan membuat Anda tidak bisa berkata-kata karena kemungkinan besar itu adalah yang paling sering disalahpahami. Ketika Anda mendengarnya, Anda akan langsung tahu apakah dia benar-benar mencintai Anda tanpa syarat. Kenyataannya adalah pria dan wanita berbicara dalam bahasa emosional yang sangat berbeda. Jung menemukan dalam studinya tentang ketidaksadaran pria bahwa pria yang dibentuk oleh arketip pejuang secara harfiah tidak mampu mengekspresikan cinta dengan cara yang sama seperti wanita. Bukan karena mereka tidak merasakan secara mendalam, tetapi karena bahasa emosional mereka berbeda, hampir terkodekan secara rahasia. Dan kebanyakan wanita menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba memecahkan kode bahasa ini tanpa pernah benar-benar memahaminya. Jung menemukan sesuatu yang revolusioner. Ketika seorang pria sangat mencintai seorang wanita, dia mengatasi hambatan pejuang batinnya dan menunjukkan cintanya melalui frasa yang sangat spesifik. Frasa yang baginya mewakili kerentanan yang mendalam. Namun frasa-frasa ini terdengar begitu sehari-hari, begitu biasa, sehingga hampir tidak ada wanita yang mengenalinya sebagai apa adanya, yaitu pernyataan cinta terdalam. Itulah sebabnya begitu banyak wanita merasa tidak dicintai atau tidak dihargai, meskipun pasangan mereka berusaha mati-matian untuk mengungkapkan cintanya dengan cara terdalam yang dia tahu. Dan sekarang, masuklah kalimat pertama. Sebuah kalimat yang diucapkan seorang pria hanya kepada wanita yang sangat dia cintai. Bersiaplah, Anda mungkin sudah sering mendengarnya tanpa pernah menyadari arti sebenarnya. Apa pendapatmu tentang hal ini? Pertanyaan yang tampaknya sederhana dan sehari-hari ini sebenarnya adalah salah satu pernyataan cinta terdalam yang bisa dibuat oleh seorang pria. Ketika seorang pria meminta pendapat Anda tentang sesuatu yang penting dalam hidupnya, dia menantang salah satu aturan batin terkuat dari arketip pejuangnya, yaitu kemandirian. Jung menemukan bahwa bagi sikap pria, meminta nasihat sama dengan menunjukkan kelemahan. Sebuah pengakuan bahwa dia tidak memiliki semua jawaban. Dan seorang pria melakukan ini hanya dengan wanita yang berada di pusat hatinya. Yang penting adalah mengenali konteks dan cara dia mengatakannya. Jika dia meminta pendapat Anda tentang keputusan penting, perubahan hidup yang besar, atau proyek yang menyentuh hati, dia pada dasarnya berkata, pikiran Anda, penilaian Anda, dan kebijaksanaan Anda sangat berarti bagi saya, sehingga saya tidak dapat membayangkan membuat keputusan ini tanpa Anda. Pikiran Anda secara harfiah membentuk masa depan saya. Maria, seorang wanita berusia 56 tahun yang menghadiri salah satu kursus saya, berbagi cerita yang mengungkap tentang frasa ini. Selama bertahun-tahun, dia percaya pasangannya tidak cukup mencintainya karena dia tidak pernah mengucapkan kata-kata romantis seperti di film. Tetapi selama kami bekerja sama, dia mulai menyadari bahwa pasangannya terus-menerus meminta pendapatnya tentang keputusan kerja, masalah keluarga, bahkan pilihan pribadi. Suatu hari dia bertanya, apa pendapatnya tentang kemungkinan perubahan karir, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa pasangannya mempercayakan seluruh visi masa depannya kepadanya. Sebuah isyarat kepercayaan dan cinta
yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ketika dia membagikan pemahaman ini kepadanya, pasangannya mengakui sambil menangis, "Saya tidak pernah membuat keputusan penting tanpamu. Saya tidak bisa membayangkan hidup saya tanpa kebijaksanaanmu." Berikut adalah sinyal nonverbal yang menyertai frasa ini ketika diucapkan dengan cinta yang tulus. Pria itu menatap langsung ke mata Anda dengan tatapan terbuka dan reseptif. Dia sedikit condong ke depan, mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyela, dan Anda akan melihat gerakan persetujuan kecil saat Anda berbicara. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa dia sepenuhnya terlibat dalam proses pemikiran Anda dan siap dipengaruhi oleh Anda. Sesuatu yang hanya dilakukan pria dengan wanita yang sangat dia cintai. Ketika Anda menyadari bahwa seorang pria menanyakan pertanyaan ini dengan cinta yang tulus, inilah cara merespons untuk memperdalam hubungan. Luangkan waktu sejenak untuk benar-benar berpikir sebelum Anda menjawab. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai kerentanannya. Kemudian bagikan pendapat jujur Anda, bukan apa yang menurut Anda ingin dia dengar. Dan akhirnya, tanyakan padanya apa yang dia pikirkan dan mengapa pendapat Anda begitu penting baginya. Ini membuka ruang keintiman emosional yang jarang dialami pria, tetapi sangat mereka rindukan dengan wanita yang mereka cintai. Kalimat kedua adalah ekspresi kerentanan yang mendalam. Sebelum saya mengungkapkan kalimat ini kepada Anda, saya ingin menanyakan sesuatu yang penting. Jika apa yang telah saya sampaikan sejauh ini selaras dengan pengalaman Anda, jika Anda merasa bahwa pengetahuan ini dapat mengubah cara Anda memahami pria, maka berlanggananlah saluran ini sekarang dan aktifkan loncengnya. Dalam video-video mendatang, saya akan mengungkapkan lebih banyak rahasia mendalam yang ditemukan Jung tentang bahasa emosional pria. Rahasia yang dapat mengubah hubungan Anda sepenuhnya. Jangan lewatkan wawasan ini yang mungkin menunjukkan kepada Anda apakah pria dalam hidup Anda benar-benar mencintai Anda. Bahkan jika dia tidak pernah mengatakannya dengan kata-kata yang Anda harapkan. Kalimat kedua yang diucapkan seorang pria hanya kepada wanita yang dia cintai secara mendalam mungkin akan mengejutkan Anda dengan kesederhanaannya. Namun, menurut studi Jung tentang ketidaksadaran pria, kalimat itu berisi salah satu ekspresi keterbukaan emosional terdalam yang bisa ditawarkan seorang pria. Ini dia. Saya mengalami hari yang berat. Itu mungkin terdengar sepele, tetapi ketika seorang pria berbagi perjuangannya dengan Anda, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia menurunkan perisai pejuang batinnya. Jung menemukan bahwa arketip pejuang yang mendominasi ketidaksadaran pria memerintahkan pria untuk selalu tampak kuat, terkendali, dan kebal. Arketipe ini dibentuk oleh evolusi ribuan tahun, membuatnya hampir menyakitkan secara fisik bagi pria untuk mengakui kelemahan. Rasanya seperti pengkhianatan terhadap identitas batin terdalam mereka. Jadi, ketika seorang pria memberitahu Anda bahwa dia mengalami hari yang berat, dia tidak hanya berbasa-basi. Dia pada dasarnya berkata, "Bersamamu, aku bisa melepas topengku. Bersamamu, aku bisa menjadi rentan, tidak seperti dengan orang lain. Bersamamu, aku bisa dilihat sebagai manusia seutuhnya, bahkan dengan kelemahanku." Dan itu, Jung menjelaskan, ada di bagian terdalam dari ketidaksadaran pria, bentuk cinta yang paling murni. Dalam studi klinisnya, Jung mengamati bahwa pria hanya membagikan perjuangan mereka dalam dua konteks. Entah dengan wanita yang mereka cintai secara mendalam, atau di ruang terapi yang dirancang khusus untuk menciptakan keamanan emosional. Dalam semua situasi lain, bahkan dengan pria lain, mereka cenderung menyembunyikan atau meminimalkan kerentanan mereka. Karena bagi ketidaksadaran pria, menunjukkan kerentanan berarti, saya menyerahkan hidup saya di tangan Anda. Itu adalah tindakan kepercayaan mutlak. Anna,
seorang wanita berusia 62 tahun, memberitahu saya bagaimana pemahaman ini sepenuhnya mengubah perspektifnya tentang suaminya. Selama bertahun-tahun, dia mengira suaminya hanya mengeluh ketika berbicara tentang tantangan pekerjaan. Kadang-kadang, dia bahkan melihat perilaku suaminya terlalu sensitif. Tetapi ketika dia memahami makna yang lebih dalam di balik kata-kata ini, dia mengakuinya sebagai momen paling intim dalam hubungan mereka. Suaminya menunjukkan sisi dirinya yang dia sembunyikan dari orang lain. Dia menawarkan kerentanannya, hadiah paling berharga yang bisa dia berikan. Ketika dia mulai menanggapi pengungkapan ini dengan rasa terima kasih dan hormat, hubungan mereka berkembang ke tingkat kedekatan emosional yang sama sekali baru. Berikut adalah tanda-tanda nonverbal yang menyertai kalimat ini ketika diucapkan karena cinta yang tulus. Pria itu mungkin awalnya menghindari kontak mata langsung, tanda betapa sulitnya baginya untuk menunjukkan kerentanan. Suaranya mungkin menjadi sedikit lebih lembut. Mungkin ada jeda singkat sebelum atau sesudah kalimat. Sinyal bobot emosional dari kata-katanya. Dan Anda mungkin memperhatikan bahunya sedikit rileks, seolah-olah dia baru saja meletakkan beban berat. Jika Anda mengenali kalimat ini sebagai ekspresi cinta yang mendalam, inilah cara Anda dapat merespons. Dengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menyela atau segera menawarkan solusi. Kehadiran Anda yang penuh perhatian adalah hadiah paling berharga yang dapat Anda berikan padanya saat itu. Anda dapat mengakui perasaannya dengan kata-kata sederhana. Sepertinya harimu sangat berat. Beritahu dia bahwa Anda menghargai dia membagikannya dengan Anda dan bahwa kerentanannya adalah hadiah yang Anda hormati. Ini menciptakan ruang suci keintiman emosional yang menurut Jung adalah panah paling subur untuk cinta sejati. Kalimat ketika yang diucapkan seorang pria hanya kepada wanita yang dia cintai secara mendalam, secara mengejutkan, terhubung dengan ruang fisiknya. Sesuatu yang digambarkan Carl Jung sebagai perpanjangan ego pria di dunia material. Kalimat itu adalah, "Saya suka bagaimana kamu menata ini." Ketika seorang pria berkomentar positif tentang bagaimana Anda mengubah ruangnya, dia mengatakan jauh lebih banyak daripada yang terlihat di permukaan. Jung menemukan bahwa bagi ketidaksadaran pria, ruang pribadi adalah perpanjangan langsung dari identitas. Mengizinkan perubahan pada ruang ini berarti mengizinkan perubahan pada identitasnya sendiri. Seorang pria mengizinkan pengaruh semacam ini hanya kepada seorang wanita yang memegang tempat sentral dan abadi di hatinya. Itu bukan pujian biasa. Ketika dia mengatakan dia suka bagaimana Anda mendekorasi atau mengatur sesuatu, dia pada dasarnya berkata, "Saya mengintegrasikan kamu dan esensimu ke dalam identitas terdalam saya. Saya membiarkan kamu mengubah saya. Kamu menjadi bagian dari siapa saya." Bagi Paisike pria, ini adalah salah satu tindakan cinta yang paling dalam. Jung juga mengamati bahwa pria cenderung mempertahankan kontrol teritorial atas ruang mereka, sifat yang diwarisi dari arketipe pemburu kuno. Jika seorang pria mengizinkan seseorang untuk mengubah ruangnya, itu berarti dia melihat orang itu sebagai bagian dari dirinya sendiri, dan dia melakukannya hanya dengan seorang wanita yang dia lihat sebagai pasangan seumur hidup. Lucia, seorang wanita berusia 58 tahun, berbagi cerita kuat terkait hal ini. Pasangannya adalah pria pendiam yang jarang mengungkapkan cinta secara lisan, yang sering membuatnya meragukan hubungan itu. Suatu hari, setelah dia mengatur ulang kantornya, ruang yang dia anggap hampir suci, pasangannya memasuki ruangan, melihat sekeliling, dan hanya berkata, "Saya suka bagaimana kamu mengatur ini." Pada saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi berbulan-bulan kemudian,
ketika dia melamar, dia merujuk pada momen yang tepat itu. Ketika kamu mendesain ulang kantor saya dan saya menyukainya, saya tahu saya menginginkanmu dalam hidup saya selamanya. Itu adalah pengakuan cinta terdalamnya yang tidak dia kenali saat itu. Ada tanda-tanda nonverbal yang halus ketika kalimat ini diucapkan dengan cinta yang tulus. Pria itu mengalihkan pandangannya antara Anda dan ruang yang Anda ubah. Tubuhnya santai dan terbuka. Dia mungkin menyentuh beberapa benda yang Anda atur, dan ekspresinya mungkin tampak merenung, seolah-olah dia membayangkan masa depan bersama di ruang itu. Untuk memperdalam hubungan, ketika Anda mengenali ini sebagai ekspresi cinta, berterima kasihlah padanya atas keterbukaannya. Bagikan apa yang menginspirasi Anda saat mendekorasi. Ini membuka dialog tentang visi bersama, jembatan antara dunia batin Anda. Anda juga dapat bertanya, apakah ada sesuatu yang dia harapkan di ruang bersama Anda. Menurut Jung, penciptaan bersama ruang fisik mencerminkan dan memperkuat penciptaan bersama ruang emosional. Sekarang, mari kita beralih ke kalimat keempat. Seorang pria hanya mengatakannya kepada seorang wanita yang dia cintai dengan intens. Dan itu mungkin terdengar seperti pertanyaan sopan yang sederhana, tetapi menurut Jung, itu membawa makna yang mendalam. Apa yang kamu lakukan besok? Ketika seorang pria bertanya tentang rencana masa depan Anda, bahkan hanya untuk hari berikutnya, dia melakukan sesuatu yang mendasar. Dia mengintegrasikan garis waktu Anda ke dalam miliknya. Jung menemukan bahwa waktu bagi ketidaksadaran pria sama sucinya dengan ruang fisik. Seorang pria yang bertanya tentang masa depan Anda pada dasarnya berkata, "Masa depanmu sama pentingnya bagiku dengan masa depanku. Aku memberi ruang untukmu dalam visiku tentang apa yang akan datang. Jalan kita terhubung." Ini bukan pertanyaan acak. Ini adalah tindakan integrasi emosional yang mendalam. Jung mengamati bahwa pria cenderung memvisualisasikan masa depan mereka secara individu, sisa dari arketip pejuang penyendiri. Dengan sengaja menyertakan orang lain dalam visi itu adalah salah satu ekspresi cinta terdalam, pembukaan ruang emosional terdalam. Apa yang membuat kalimat ini begitu kuat adalah bahwa kalimat ini sering diucapkan di saat-saat santai, di akhir panggilan telepon, saat sarapan, atau dalam pesan singkat. Tetapi bagi si kepria, itu adalah undangan simbolis untuk hidup bersama dalam waktu. Elena, seorang wanita berusia 54 tahun, berbagi bagaimana wawasan ini mengubah pandangannya tentang seorang pria yang dia kencani. Dia sering bertanya tentang rencananya tidak hanya untuk besok, tetapi berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan ke depan. Awalnya, dia merasa tidak nyaman berpikir dia mencoba mengendalikannya. Tetapi begitu dia mengerti arti sebenarnya, dia menyadari dia sedang berusaha keras untuk menjalin hidup mereka. Ketika dia mengangkat hal itu, dia mengaku bahwa dia terus-menerus membayangkan masa depan mereka bersama dan bahwa pertanyaannya adalah caranya memastikan masa depan itu bisa terjadi. Ketika kalimat ini diucapkan dengan cinta yang tulus, isyarat nonverbal yang menyertainya halus namun jelas. Pria itu sepenuhnya hadir, mungkin mengesampingkan apa yang sedang dia lakukan. Tatapannya penuh perhatian dan fokus, seolah-olah mencatat secara mental. Seringkali dia juga akan membagikan rencananya sendiri setelahnya, tanda bahwa dia sengaja menenun garis waktu Anda bersama. Untuk merespons dengan cara yang memperdalam hubungan, bagikan rencana Anda dengan detail nyata, bukan hanya pernyataan umum. Itu memupuk keinginannya untuk melihat Anda di masa depannya. Tanyakan tentang rencananya juga, dan undang dia untuk bersama-sama menciptakan visi tentang apa yang ada di depan. Anda bahkan dapat menyoroti tumpang tindih dalam jadwal Anda untuk memperkuat rasa
bahwa waktu adalah ruang bersama. Menurut Jung, secara sadar membentuk masa depan bersama adalah salah satu fondasi terkuat untuk cinta abadi yang sejati. Dan sekarang kita sampai pada kalimat kelima yang sebelumnya saya gambarkan sebagai yang paling sering disalahpahami namun paling kuat. Sebuah kalimat yang banyak ditafsirkan wanita sebagai kelemahan atau ketidakamanan, tetapi yang menurut Jung mungkin merupakan pernyataan cinta paling berani yang bisa dibuat oleh seorang pria. Sebelum saya mengungkapkannya, saya meminta Anda membuka diri untuk benar-benar mengenalinya, karena itu bisa selamanya mengubah cara Anda memandang pria dalam hidup Anda. Kalimat kelima yang diucapkan seorang pria hanya kepada wanita yang dia cintai secara mendalam adalah, "Saya tidak tahu harus berbuat apa." Pengakuan ketidakpastian yang sederhana ini, menurut penelitian Jung, adalah ekspresi cinta terdalam dari si pria. Untuk memahami alasannya, kita harus kembali ke arketip inti, pejuang. Selama ribuan tahun, kelangsungan hidup seorang pria bergantung pada kemampuannya untuk memutuskan dengan cepat, mengetahui jalan, dan selalu punya rencana. Dalam kode pria kuno, ketidakpastian berarti kematian, baik secara harfiah di medan perang atau secara metaforis dalam hierarki sosial. Ketika seorang pria memberitahu Anda bahwa dia tidak tahu harus berbuat apa, dia melanggar tabu paling kuat dari pejuang batinnya. Apa yang sebenarnya dia katakan adalah, "Aku melepas topeng yang kutunjukkan pada dunia. Bersamamu, aku bisa sepenuhnya otentik, bahkan dalam kebingungan, keraguan, dan kemanusiaanku yang tidak sempurna. Aku tidak menunjukkan padamu pria yang seharusnya aku jadi, tetapi pria yang sebenarnya aku adalah." Dan di kedalaman sikap pria, ini adalah hadiah terbesar, ekspresi penuh kepercayaan dan cinta. Namun, kalimat ini seringkali paling disalahpahami oleh wanita. Banyak yang menafsirkan pengakuan ini sebagai tanda kelemahan, ketidakdewasaan, atau bahkan ketidakmampuan. Dan pada saat keterbukaan yang mendalam itu, ketika pria itu mencoba menciptakan kedekatan sejati, dia merasa dihakimi atau ditolak. Jung mengamati bahwa kesalahpahaman ini telah memicu konflik hubungan yang tak terhitung jumlahnya. Paula, seorang wanita berusia 60 tahun, memberitahu saya kisah yang mengungkap tentang kalimat kelima ini. Suaminya, yang biasanya percaya diri dan tegas, sedang mengalami krisis profesional. Suatu malam, dia duduk di sofa bersamanya dan hanya berkata, "Saya tidak tahu harus berbuat apa." Reaksi batin awalnya adalah kepanikan dan kekecewaan. Bagaimana bisa batu karangnya tiba-tiba tampak begitu tersesat? Meskipun dia mencoba menyembunyikan perasaannya, suaminya merasakan penghakimannya dan menarik diri secara emosional. Selama berbulan-bulan, jarak di antara mereka tumbuh. Sampai dalam terapi pasangan, dia akhirnya menyadari bahwa ini adalah upaya terdalamnya untuk dekat dengannya, bukan tanda kegagalan. Ketika dia akhirnya mengatakan ini kepadanya, suaminya menangis dan mengakui bahwa dia merasa benar-benar sendirian, justru pada saat dia ingin membuka hatinya paling lebar. Tanda-tanda nonverbal yang menyertai kalimat ini ketika diucapkan dengan cinta yang tulus, termasuk kerentanan fisik. Pria itu mungkin menundukkan pandangannya. Suaranya mungkin lebih lembut dari biasanya. Seringkali ada keheningan panjang sebelum atau sesudah kalimat, sinyal bobot emosional. Dan jika Anda melihat lebih dekat, Anda mungkin melihat ketegangan fisik, seolah-olah dia sedang melawan naluri untuk lari dari kerentanannya sendiri. Ketika Anda mengenali kalimat ini sebagai apa adanya, sebuah pernyataan cinta, inilah cara Anda harus merespons. Pertama, akui hadiah yang dia berikan kepada Anda. Anda bisa berkata, "Terima kasih telah berbagi ini dengan saya. Saya tahu betapa sulitnya itu bagi Anda."
Kemudian, daripada langsung melompat untuk memperbaiki masalah atau lebih buruk, menghakiminya atas ketidakpastiannya, tawarkan kehadiran tenang Anda, dan peran Anda bukan untuk memiliki jawaban, tetapi untuk menciptakan ruang emosional yang aman, di mana dia bisa menavigasi keraguannya. Jung menemukan bahwa jenis penerimaan tanpa syarat dalam saat-saat kerentanan ini menciptakan ikatan tingkat jiwa yang dapat bertahan seumur hidup. Pemahaman ini dapat mengubah hubungan Anda, mengubah momen yang tampak lemah menjadi momen koneksi yang dalam. Ini memungkinkan Anda untuk merespons dengan cara yang memperkuat keintiman, alih-alih secara tidak sengaja merusaknya. Kalimat keenam yang diucapkan seorang pria hanya kepada wanita yang dia cintai, mengungkapkan sesuatu yang mendalam tentang bagaimana ketidaksadaran pria bekerja saat jatuh cinta. Ini dia. Kamu membuatku memikirkan tentang ketika seorang pria secara spontan memberitahu Anda bahwa sesuatu membuatnya memikirkan Anda, dia mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Anda ada dalam pikirannya, bahkan ketika Anda tidak hadir secara fisik. Jung menemukan bahwa jenis kehadiran mental orang lain ini memiliki makna yang sangat besar dalam ketidaksadaran pria. Pria cenderung mengotak-motakkan hidup mereka, warisan dari arketipe pemburu yang membutuhkan fokus penuh pada tugas mendesak. Jika seorang wanita menembus kompartemen ini, jika dia secara spontan muncul dalam pikirannya selama kegiatan sehari-hari, itu berarti dia telah secara fundamental mengubah struktur kesadarannya. Kalimat sederhana ini sebenarnya adalah sebuah pengakuan. Kamu telah menjadi bagian dari lanskap pemikiran batinku. Saya melihat dunia melalui lensa kehadiranmu. Kamu bersamaku bahkan ketika kamu tidak bersamaku. Dan menurut Jung, ini adalah salah satu tanda terdalam dari cinta pria sejati. Apa yang membuat kalimat ini istimewa adalah bahwa kalimat ini mengungkapkan integrasi wanita ke dalam ketidaksadaran pria. Ini bukan sesuatu yang bisa dipalsukan atau dikendalikan secara sadar oleh seorang pria. Ini adalah proses organik yang hanya terjadi ketika seorang wanita memegang tempat sentral di hati seorang pria. Jung memahami bahwa integrasi psikis ini adalah dasar dari apa yang biasa kita sebut belahan jiwa. Dua orang yang ada begitu dalam di kesadaran satu sama lain sehingga mereka terhubung tak terpisahkan pada tingkat jiwa. Teresa, seorang wanita berusia 59 tahun, memberitahu saya bagaimana pemahaman ini mengubah pandangannya tentang suaminya. Dia tidak pernah terlalu romantis atau ekspresif, tetapi dia sering mengatakan hal-hal seperti, "Saya melihat buku ini hari ini dan memikirkanmu." Atau, "Ketika saya melewati restoran itu, saya ingat betapa kamu menyukainya." Dia selalu melihat ini sebagai komentar biasa, tetapi begitu dia mengerti arti sebenarnya, dia mengenalinya sebagai bukti harian tentang seberapa dalam dia hidup dalam pikiran dan hatinya. Ketika dia akhirnya menyebutkannya kepadanya, suaminya terkejut dengan keterkejutannya. "Tentu saja, saya memikirkanmu sepanjang waktu. Saya pikir kamu tahu itu." Tanda-tanda nonverbal yang menyertai kalimat ini ketika itu berasal dari cinta sejati, halus, namun mengungkapkan. Seringkali ada percikan energi atau kegembiraan dalam berbagi koneksi mental. Pria itu bahkan mungkin tampak terkejut dengan asosiasi itu sendiri. Dan yang paling penting, kalimat-kalimat ini sering muncul di saat-saat tak terduga. Bukan karena kewajiban, tetapi karena koneksi itu benar-benar ada dalam pikirannya. Untuk memperdalam hubungan, ketika Anda mendengar ini, tunjukkan minat yang tulus pada koneksi yang dia buat. Minta dia untuk memberitahu Anda lebih banyak, bukan karena kesombongan, tetapi dari rasa ingin tahu yang tulus tentang dunia batinnya. Juga bagikan asosiasi mental Anda sendiri, saat-saat ketika dia melintas di benak Anda. Jung mengamati bahwa pandangan timbal balik ke dalam pikiran batin satu sama lain ini adalah salah satu bentuk koneksi yang paling intim.
Pemahaman ini dapat sepenuhnya mengubah cara Anda memandang komentar yang tampaknya sederhana dan membantu Anda mengenali tanda-tanda harian cinta yang dalam, bahkan pada pria yang tidak romantis secara lahiriah dengan cara konvensional. Dan sekarang kita sampai pada kalimat ketujuh dan terakhir. Sebuah frasa yang diucapkan seorang pria hanya kepada wanita yang benar-benar dia cintai. Kalimat ini adalah puncak dari semua yang sebelumnya. Ekspresi paling lengkap tentang bagaimana dia telah mengintegrasikan Anda ke dalam hidupnya, pikirannya, dan hatinya. Ini dia. Menurutmu, apakah kita sebaiknya? Ketika seorang pria menggunakan kata kita untuk berbicara tentang keputusan masa depan, dia melakukan sesuatu yang sangat signifikan dalam ketidaksadaran pria. Jung menemukan bahwa sementara wanita secara alami berpikir dalam istilah relasional, pria biasanya berpikir secara individu, warisan dari arketipe pejuang penyendiri. Ketika seorang pria mulai berpikir dan berbicara dalam kita dan bukan saya, dia secara sadar menggeser batas-batas identitasnya untuk secara permanen menyertakan Anda. Ketika seorang pria mengatakan kita, alih-alih saya, itu bukan hanya masalah tata bahasa. Itu adalah transformasi psikologis. Dia sedang membangun identitas bersama, jembatan antara masa lalunya yang mandiri dan masa depan bersama. Dalam ketidaksadarannya, pergeseran ini menandakan bahwa dia tidak lagi melihat hidup sebagai jalan soliter, tetapi jalan yang ingin dia jalani bersama Anda. Itu adalah saat ketika dia berhenti merencanakan hanya untuk dirinya sendiri dan mulai menyertakan Anda dalam segala hal yang dia bayangkan untuk masa depan. Sangat penting untuk memahami betapa kuatnya ketujuh kalimat ini sebenarnya, bahkan jika kalimat-kalimat itu tidak terdengar seperti dialog dari film romantis. Jung mengajarkan kita bahwa bahasa emosional pria terstruktur secara berbeda, lebih tenang, lebih dalam, tetapi tidak kalah intens. Wanita yang belajar mengenali sinyal-sinyal ini, yang belajar mendengarkan di luar kata-kata, membuka ruang di mana seorang pria dapat mengekspresikan dirinya, menjadi rentan, dan benar-benar mencintai tanpa perlu tampil, mendominasi, atau bersembunyi di balik topeng kekuatan. Pada akhirnya, cinta tidak selalu apa yang diucapkan dengan lantang, tetapi apa yang dirasakan secara mendalam dalam keheningan. Jika Anda mengenali bahkan satu dari kalimat-kalimat ini dalam hubungan Anda, ketahuilah bahwa Anda mungkin sudah menjalani cinta yang selama ini Anda cari, hanya dalam bahasa yang tidak pernah diajarkan orang kepada Anda untuk memahaminya. Mempelajari bahasa ini, memahaminya, dan menanggapinya dengan kelembutan dan rasa hormat, menurut Jung, adalah kunci hubungan yang dalam, abadi, dan otentik antara pria dan wanita.